Puji Tuhan, selamat malam yang dihormati, silakan duduk. Jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, mengucap syukur kalau hari ini kembali kita ada untuk beribadah. Dan hari ini saya percaya semua dalam keadaan baik. Amin. Ya, kalau kemarin ada beberapa sidang jemaat yang sakit, tetapi puji Tuhan hari ini semua dalam keadaan yang sudah sehat, diberkati oleh Tuhan. Dan bentuk ucapan syukur kita semua jemaat Pondok Bahar, itu sebabnya malam hari ini biar kita boleh memperhatikan firman Tuhan pada saat malam hari ini. Jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan yang ada di rumah masing-masing pada malam hari ini, ya, sudah sekian minggu kita beribadah secara online atau masing-masing mungkin lewat HP atau mungkin lewat laptop dan televisi dan lain sebagainya. Tetapi hal yang kita rasakan atau kita alami sampai malam hari ini tidak menjadi satu kenyamanan bagi jemaat Tuhan yang di rumah, sehingga dengan apa yang biasa dilakukan biasanya akan jadi terbiasa, tetapi kiranya tetap menjadi beban di hati kita untuk kita berdoa bersama agar keadaan ini cepat cepat berubah sehingga kita boleh kembali berkumpul dalam rumah Tuhan, ya. Karena memang kalau sudah biasa di rumah, saudara akan nyaman di rumah. Nah, ini yang akan lebih berbahaya, ya. Nah, tetapi saya tidak akan berlama di situ. Mari kita akan siapkan hati kita, jemaat yang ada di rumah. Mari kita hormati firman Allah dalam posisi yang baik. Kita ambil Alkitab kita dan kita buka di dalam 1 Korintus pasal 3. 1 Korintus pasal yang ketiga. Kita akan baca mulai dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13. Saya akan baca firman Tuhan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan. Saya ulangi, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan. Garis bawahi kata memperhatikan, bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan orang-orang pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Puji Tuhan. Sama-sama kita yang ada jemaat Pondok Bahar, semua bangunan kita memang sementara terbangun dan dibangun, yaitu bangunan rohani. Dan saya percaya bangunan rohani saudara sidang jemaat, bangunan kami sebagai gembala, dibangun di atas dasar yaitu Yesus Kristus. Saya percaya itu semua. Tetapi perhatikan, dasar kita semua sama adalah Yesus Kristus.
Tetapi perhatikan dalam ayat yang ke-12, setelah dasar diletakkan, yaitu firman Allah, ya, firman Allah dalam ayat yang ke-10, siapa yang ahli bangunan? Cakap, yaitu Rasul Paulus. Dan orang lain membangun terus di atasnya. Katakanlah sebagai gembala, kami memberitakan firman kepada sidang jemaat, dalam hal ini jemaat GPDI Pondok Bahar. Seminggu sekian kali, bulan sekian kali, bahkan sampai tahun ini kami terus memberitakan firman kepada jemaat Tuhan. Dan semua sama-sama dibangun di atas dasar, yaitu Yesus Kristus. Tetapi bicara di atas dasar Yesus Kristus, baru kita yang mendengar membangun bangunan itu tadi. Bangunan kita dibangun, pondasinya adalah Yesus. Kemudian kita membangun menjadi satu bangunan dari hasil yang kita dengar, yaitu apa? Firman. Bangunan ini bicara bangunan rohani. Jadi yang dibangun oleh kami sebagai gembala adalah rohani saudara. Ya, rohani saudara dipersiapkan untuk apa? Untuk menyambut hari Tuhan, di mana bahwa kita tidak selamanya di bumi ini, bahwa kita harus bertemu dengan mempelai surga, yaitu Yesus. Dan kita bukan di sini tempat kita, bukan di bumi. Di bumi adalah bagaimana masanya saya melayani, saya mengerjakan pekerjaan saya sebagai hamba Tuhan. Di bumi ini jemaat sebagai jemaat mengerjakan yang menjadi pekerjaan saudara dalam hal rohani, melakukan firman. Masing-masing saya punya tanggung jawab, saudara punya tanggung jawab. Saya punya pekerjaan sebagai gembala, suami istri, saudara punya tanggung jawab sebagai jemaat, bagaimana porsinya saudara sebagai jemaat. Nah, jemaat ini pun dalam saudara membangun bangunan rohani saudara, ternyata Rasul Paulus katakan di sini ada dua kategori. Kategori pertama, orang akan membangun di atas dasar itu tadi, bisa dengan emas, bisa dengan perak, bisa dengan batu permata. Nah, kalau bicara dia membangun di atas emas, perak, batu permata, pasti dijamin dia teruji dan tidak akan terbakar oleh api. Nah, ini kelompok yang pertama. Tapi ada kelompok yang kedua, jemaat Tuhan yang sama-sama juga mendengar firman Allah, sama-sama juga menerima makanan firman Allah yang sama, tetapi dia membangun di kategori yang kedua, yaitu dari kayu, rumput kering, atau jerami. Sama-sama terbangun, sama-sama dapat didiami. Bangunan dari jerami, banyak rumah dari jerami atas gentingnya. Banyak juga bangunan rumah dari bilik, dan mereka bisa berteduh di dalamnya dan bisa juga ada di dalamnya. Tetapi yang menjadi perhatian di sini, kenapa kedua kelompok ini berbeda? Dan kelompok yang pertama, yaitu emas ini, perak ini, batu permata ini, dia teruji oleh api. Dan rupanya ini yang berguna. Nah, bicara tentang dari jerami, kayu, dan rumput kering, itu mungkin dapat dipakai, tetapi sifatnya sementara dan tidak berguna untuk dia nanti kali berikut. Kalau emas, bicara emas, mau bagaimanapun dia tidak akan berubah. Itu sebabnya diuji dengan api, dia tidak berubah.
Perhatikan, tetapi kalau kayu rumput kering dibawa angin, dia akan terbawa angin. Ada sulut api sedikit, dia akan terbakar. Nah, berarti ada dua kekuatan yang berbeda dari bangunan yang ada. Nah, ini tergantung. Dalam ayat ini dikatakan, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Jemaat Tuhan, Anda harus memperhatikan seperti ayat 10 bagian terakhir. Jemaat Tuhan harus tahu memperhatikan bagaimana engkau membangun bangunan rohanimu di atas dasar tadi. Harus kita paham bangunan rohani kita ini. Dan saya rasa, coba kita bandingkan dulu di Injil Matius pasal yang ke-7. Injil Matius pasal yang ke-7, sama-sama kita tahu di sana ada bicara tentang dua macam dasar. Saya baca ayat yang ke-24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini, perhatikan, jemaat yang mendengar firman Allah tak kalah disampaikan dan melakukannya, dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Garis bawahi kata bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Perhatikan, ia sama dengan orang yang bodoh. Padahal di ayat 24 dengan ayat yang ke-26 mereka sama-sama dikatakan, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini. Berarti bicara ayat 24, ayat 26 sama-sama perkataan firman disampaikan dan tersampaikan. Tetapi ayat 24 dan ayat 26 ada yang berbeda. Kata dan melakukannya, dan ayat 26 dan tidak melakukannya. Tetapi perhatikan, apakah yang bodoh tidak membangun satu bangunan? Dia juga membangun. Dia juga membangun. Kenapa? Dikatakan di sini dia membangun di mana? Di atas pasir. Berarti dia juga membangun di atas pasir. Sama dengan kayu jerami rumput kering, dia juga membangun. Tetapi kualitas bangunannya, dia coba bangun bangunan rohaninya dengan pengetahuannya sendiri, tidak dengan ajaran firman Allah yang dia dengar baik-baik. Orang yang membangun di kayu rumput kering jerami, saya kategorikan sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Bukankah mereka sama mendengar firman Allah? Roti yang sama mereka terima, tetapi rupanya dalam penerapan berbeda. Jangan bilang karena dia taraf pendidikan yang berbeda. Bukan. Jangan bilang karena dia orang bodoh. Oh, jangan bilang karena dia orang miskin. Jangan bilang karena dia orang cacat. Tidak. Ini menyangkut bagaimana kepribadian. Kalau seseorang dia paham bahwa yang menyampaikan firman ini adalah firman untuk dia, dia akan kerjakan. Tetapi yang menjadi permasalahan ketika dia dengar firman ini, dia merasa dia firman itu bukan buat dia.